Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fakultas Studi Islam Prodi Perbankan Syariah ingin mewawancarai Ustadz Misru Ali sebagai pemuka masyarakat mengenai tauhid sosial dalam bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Ustadz, kami dari mahasiswa UMRI jurusan Perbankan Syariah mau mewawancarai mengenai toleransi sosial dan tauhid. Nama saya Kanza Zara. Nama saya Tarayula Hernika. Nama saya Putri Aprilia. Menurut Ustadz, apa yang dimaksud dengan tauhid sosial dan mengapa nilai tersebut penting dalam kehidupan bermasyarakat? Kalau masalah tauhid kan itu masalah keimanan kan. Iya. Nah, jadi soal keimanan itu ada masalah tingkat-tingkatannya. Jadi kalau kita untuk orang awam yang jelas mengetahui daripada sifat Allah yang ada, yang Allah wajibkan untuk kita ketahui. Terus jangan sampai salah juga kalau tentang Allah ada zatnya, ada sifatnya, jangan sampai salah. Jadi ketika kita menempatkan suatu nama bagi Allah, maka itu sifat bagi Allah, asma bagi Allah. Kemudian kalau zatnya itu masalah dirinya. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Jadi masalah iman harus detail panjang waktunya. Gitu. Kalau simpelnya masalah iman cukup kita yakini di hati bahwasanya Allah itu ada dan Allah sifatnya maha melihat gitu. Kurang lebih gitu. Pertanyaan kedua, Ustadz. Bagaimana hubungan antara keimanan pada Tuhan dengan sikap toleransi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat yang beragam? Maksudnya untuk di masyarakat gitu yang selain Islam gitu, selain Muslim gitu. Gitu kita nanggapinya. Kalau masalah keimanan itu kan kita masing-masing kan, jadi nggak semua gitu, nggak bisa kita ratakan. Walaupun dia bukan Muslim, terus kita untuk menyamakan, untuk mempergauli di masyarakat gitu kan, ya kita rujukan kita sebagaimana Al-Quran, lakum dinukum waliyadin gitu aja. Jadi kita, pedoman kita agama kalian, bagi agama kita gitu aja, nggak usah terlalu ribet kan. Kalau kita urusi, kita paksakan juga orang-orang yang kufur, orang yang bukan Muslim, dia nggak bakal percaya juga gitu. Jadi secara diri kita aja, nggak usah terlalu sibuk mikirin masyarakat, maksudnya selain agama Islam ya gitu, nggak usah terlalu diperbahasa gitu kan. Apalagi masalah iman itu hidayah dari Allah. Kalau Allah menghendaki, mudah saja orang itu menjadi Islam. Kita pun belum tentu kita sampai akhir hayat. Kita selalu memperbanyak zikir supaya iman kita lebih kuat gitu. Izin Ustadz. Ya. Apa pesan dan harapan Ustadz kepada mahasiswa dan generasi muda agar mampu mengamalkan tauhid sosial dalam kehidupan sehari-hari? Untuk harapan kita ya, utamanya apalagi mahasiswa kan, jangan sampai kita tersalah memegang suatu keimanan. Jadi iman itu sesuatu yang paling penting dalam diri kita. Jadi jangan sampai lepas, apalagi hilang gitu. Apalagi sekarang kan zamannya internet dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita terkecoh dengan sosial media, kita menjadi ikut-ikutan dengan orang-orang non-muslim sehingga iman kita bisa goyang. Contohnya seperti apa? Dengan berpakaian itu bisa menjadikan iman kita goyang. Seperti misalnya perempuan buka aurat, itu kalau kita biarkan, iman kita akan goyang. Sedangkan kita di Islam bahwasanya Allah memerintahkan untuk menutup aurat. Jadi itu suatu iman dalam diri kita. Kalau sesuatu yang sepele kita sepelekan, maka hal yang besar bisa menjadi sepele. Contohnya iman. Kalau sudah imannya goyang, itu bisa saja lepas, bisa copot, bisa saja hilang. Dia tidak beriman lagi. Walaupun dia mulutnya beriman, hatinya tidak beriman lagi, bisa saja. Jadi iman itu letaknya di hati, bukan di mulut. Aku Islam misalnya gitu. Di mulut siapa saja bisa mengatakan. Tapi iman itu di hati gitu ya. Jadi jangan sampai lepas gitu, dengan sosial media, dengan teman-teman, dengan pergaulan. Nah, apalagi kan kita bukan hanya di di mahasiswa, di media sosial, di luaran juga kita kan nggak bisa
lepas namanya pergaulan, jadi jangan sampai terpengaruh lah gitu Mungkin pertanyaan terakhirnya Ustaz, ya. dapatkah Ustadz memberikan contoh kegiatan sosial atau bentuk toleransi yang pernah dilakukan masyarakat di lingkungan ini sebagai wujud tauhid sosial? Ya, salah satunya yang bisa kita contoh ya untuk memperkuat iman kita gitu ya. Salah satunya kita selalu diantaranya sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu contoh daripada iman seseorang. Kalau imannya kuat, maka insya Allah dia akan menjaga sholatnya. Jadi diantara perbedaan orang Islam dengan orang kafir itu adalah sholat juga. Nah gitu. Jadi kita harus menunjukkan bahwasanya bermasyarakat itu dengan sholat, apalagi berjamaah ya. Kalau kita di komplek dimanapun kita, kalau kita selalu berjamaah itu menunjukkan bahwasanya kita mempunyai iman, kita mempunyai tauhid, mengesahkan Allah gitu. Kalau orang kafir kan dia sholat di mana, di rumah, di gereja, nggak ada tempat persatuannya yang seperti umat Islam yang setiap waktu itu bisa mengumpulkan orang yang begitu banyak, apalagi di Mekah itu kan puncaknya agama Islam kan, itu setiap waktu penuh full. Nah, jangankan di sana, kita di sini aja tanpa diminta, tanpa disuruh, orang-orang tetap pergi sholat berjamaah. Jadi dengan itu iman kita, tauhid kita insya Allah akan menjadi kuat. Walaupun dia seburuk-buruk apapun orang ini, seseorang seburuk-buruk apapun, kalau dia masih sholat insya Allah imannya itu akan aman gitu. Kurang lebih begitu ya. Insya Allah. Alam. Ustaz, terima kasih Ustaz Ya. sudah menjawab dan menjelaskan Ya. tentang tauhid Insya Allah. sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.